Adi Suhandi dengan NIM 2021010813. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses produk halal, di mana proses produk halal sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Untuk prinsip dasar PPH, yang pertama, lokasi, di mana lokasi ini perlakuan terhadap bahan halal yang terdapat pada daftar bahan untuk diolah menjadi produk dan dipastikan penggunaan fasilitas atau lokasi, tempat, dan peralatan terbebas dari najis dan bahan yang diharamkan. Kemudian yang kedua ada lokasi, di mana lokasi ini memperhatikan aspek-aspek lain yang berpotensi terjadi kontaminasi najis dan bahan yang diharamkan terhadap proses pengolahan produk dan fasilitas atau termasuk potensi kontaminasi dari hewan dan manusia. Kemudian yang ketiga ada peralatan, di mana melaksanakan proses produk halal dengan menerapkan ketentuan PPH yang terdapat dalam manual SJPH. Terlebih dahulu telah menetapkan prosedur PPH. Selanjutnya ada prosedur PPH. Prosedur pelaksanaan PPH yang pertama ada penyucian fasilitas sesuai syariat Islam, kemudian pembelian bahan, kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kedatangan bahan, kemudian yang keempat ada proses produksi, yang kelima ada penyimpanan bahan dan produksi, dan yang terakhir ada transportasi bahan dan produksi. Selanjutnya ada mekanisme pendampingan produk halal. Yang pertama ada pendampingan PPH yang merupakan kegiatan pendamping pelaku usaha mikro atau kecil yang memenuhi kriteria dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Kemudian yang kedua, ada pendamping PPH, yakni orang yang melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha. Kemudian yang ketiga, verifikasi dan validasi atau verval atau pernyataan kehalalan produk meliputi bahan dan proses produk halal atau PPH. Kemudian yang keempat adalah melakukan verval bahan, perlu memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan kepada pelaku usaha. Kemudian yang kelima, dalam melakukan verval PPH, perlu memeriksa dokumen PPH, meminta skema PPH, dan melakukan verifikasi lapangan. Kemudian yang keenam, saat ditemukan ketidaksesuaian, pendamping PPH dapat melakukan tindakan koreksi. Kemudian yang terakhir, saat hasil verval memenuhi standar halal, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH. 7. Saat hasil verval memenuhi standar halal, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH. Selanjutnya ada tahapan verifikasi dan validasi. Yang pertama ada tahap awal, kemudian yang kedua dokumen pelaku usaha, kemudian yang ketiga jenis produksi dan nama produksi, kemudian yang keempat daftar bahan dan produk, kemudian yang kelima daftar bahan cleaning agen, kemudian yang keenam daftar bahan kemasan, kemudian yang ketujuh proses produk halal, yang kedelapan manual SJPH, kemudian yang kesembilan dokumen lainnya, yang ke-10 catatan perbaikan, yang ke-11 cek data pengajuan PU, kemudian yang ke-12 profil via si halal, dan yang terakhir kirim data profil via si halal. Seperti itu untuk tahapan verifikasi dan validasi. Nah, selanjutnya yakni pengertian atau hubungan antara produk halal dengan Islam. Nah, di dalam Islam, umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama, di antaranya mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Perhatian pemerintah dalam isu halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 merupakan terobosan demi melindungi konsumen muslim di Indonesia. Gitu ya. Untuk sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah bukti nyata dari penerapan UU tersebut di atas.